seiring dengan berjalannya waktu, sering ngobrol, akhirnya ketemulah misi keluarga gitu, seperti itu. Jadi kegiatan simpel namun pastikan yang nggak penting-penting, ngobrol ngalor ngidur kalau kita ya, ngobrol ngalor ngidur lah gitu. Boleh contohnya Nanti kalau ke anak gitu ya, lebih ke anak. Jadi bagaimana memang waktu anak tidur itu memang jadi mereka juga jadi terbiasa nanti akhirnya gitu. Jadi bilang di setting jam segini ya, memang nanti akhirnya terbiasa mereka akan tidur secepat itu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Seperti biasa, hari ini Marara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Marara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Seminggu satu kali itu kita harus ngobrol yang memang terarah. Oh iya. Gitu. Jadi di momen 1 minggu 1 kali itu, contohnya adalah ketika kita awal-awal ngobrol sih pasti ngapain sih gitu ya. Terus kayaknya rancu banget, canggung gitu ya. Tapi akhirnya ketika seiring dengan jalannya waktu, ketika mau ketemu, akhirnya kamu bikin map sendiri apa yang nanti akan dipresentasikan ke saya juga gitu, apa yang harus saya sampaikan kepada Kauti. Salah satunya adalah bisa diungkapkan, contohnya seminggu ini kamu puas nggak dengan pelayanan saya, misalnya contohnya seperti itu. Lalu keduanya adalah mengungkapkan hal-hal harapan-harapan, misalkan ya harapan-harapan simpel dari seorang istri yang diungkapkan kepada suami. Lalu seorang ibu yang diungkapkan kepada Kauti sebagai ayah gitu ya, perkembangan-perkembangan yang nanti kedepannya seminggu berikutnya harus kita capai bersama-sama. Yang akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, sering ngobrol, akhirnya ketemulah misi keluarga gitu, seperti itu. Jadi kegiatan simpel namun pastikan itu menjadi kunci bagi pasangan. Jadi itu tuh termasuknya awalnya obrolan yang penting atau nggak penting dulu nih Bun? Dari mulai yang nggak penting-penting, ngobrol ngalor ngidur kalau kita ya, ngobrol ngalor ngidur lah gitu. Boleh contohnya nih Bun, kadang ada kan ya, anak-anak milenial sekarang kan kebanyakan di handphone aja ya, mengungkapkan mungkin dengan kata-kata, tapi kalau ngomong langsung tuh kadang masih bingung gitu kan. Nah, boleh nih dicontohin contohnya aja nih yang hal simpel tuh dari yang nggak penting jadi bisa jadi penting tuh gimana nih gitu. Oke, saya sebelum ke sana contohnya, sebelum ke contoh ke prinsip dulu ya. Jadi gini, jadi prinsip ngobrol dalam pasangan itu adalah memenuhi tangki cinta. Oh iya. Prinsipnya itu. Jadi kan setiap diri kita punya tangkinya masing-masing, tangki cintanya masing-masing. Nah, ketika si suami puas sama karena tangki cintanya penuh, otomatis dia bisa melayani istrinya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika tangki cinta istrinya penuh, artinya dia melayani puas suaminya dan anak-anaknya. Jadi tugas ngobrol itu sebenarnya memenuhi tangki cinta masing-masing orang, masing-masing pihak gitu ya. Nah, kebanyakan kita kan tangki cintanya di pasangan itu kan habis-habisan, habis gitu ya, habis itu dimarah-marahin misalnya contoh kayak gitu ya, terus jadi bertengkar, akhirnya tangki cintanya malah dipenuhi sama orang lain. Nah, itulah terjadilah perselingkuhan. Iya, pelakor. Nah, jadi tangki cinta yang nggak dipenuhin malah orang lain yang menuhin. Nah, itulah terjadi perselingkuhan, pelakor dan sebagainya. Jadi prinsip ngobrol itu memenuhi tangki cinta. Nah, kalau soal contoh jadi gini, kalau saya sih termasuk orang yang memang di awal kita nggak usah pakai rule dulu, gitu. Ngobrolnya nggak usah pakai rule dulu. Sebulan 2 bulan pertama nggak usah. Ya. Kita nggak apa-apa sih bikin skema gitu ya, bikin kita apa yang mau diobrolin nggak apa-apa. Cuman pada saat pelaksanaannya nggak usah merasa bersalah kalau ternyata itu nggak diomongin gitu. Yang pasti mah ketemu, ngobrol, apapun ngalor ngidul, akhirnya tangki cintanya itu penuh dengan sendirinya. Dan memang setiap pasangan harus paham, harus ngerti. Misalnya ketika suami pulang dari kantor gitu ya, capek, penat dan sebagainya, seorang istri harus tahu, harus bisa mendengar dengan baik. Kan biasanya suami itu kan, wah bakal ini bosnya ini gitu, ini bisnisnya bla 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 bla. Istri harus benar-benar mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, ketika istri penat dengan aktivitas rumahnya gitu ya, nyuci, ngepel dan sebagainya, suami juga harus paham. Oh ya, gimana. Itulah disitulah titik dimana kita bisa menitipkan kita masing-masing. Makanya saya selalu di awal mulai dari suatu hal yang
boleh teratur dulu, tapi pada saat pelaksanaannya nggak apa-apa, ngeblend aja gitu. Kita yang penting ngobrol aja, ngobrol apapun itu. Nah memang nanti tantangannya kalau udah punya anak, ya kadang-kadang anak jadi ikut nggak mau, pengen minta perhatian kan. Saya kok nggak diajak ngobrol gitu kan. Nah itu tinggal cari-cari celah lah ya. Tapi waktu yang paling bagus tuh biasanya pas anak pas lagi tidur, mungkin pas jam 8. Memang kami punya kebiasaan anak tuh ditidurin dalam kutip Jadi, semalam mungkin. Sebetulnya sih Semalam mungkin, sepagi malam, sore mungkin lah ya. Mungkin. Jadi sebetulnya sih bagaimana nanti kalau ke anak gitu ya, lebih ke anak. Jadi bagaimana memang waktu anak tidur itu memang jadi mereka juga jadi terbiasa nanti akhirnya gitu. Jadi di setting jam segini ya memang nanti akhirnya terbiasa mereka akan tidur secepat itu ya. jam 8 yang memang sudah setting atau jam 9 lah maksimal gitu. Dan memang itu salah satu Dia tujuannya punya itu punya waktu kan Iya. banyak pasangan kan nggak punya waktu karena anak kebiasaan tidur malam begadang, akhirnya nggak punya waktu ngobrol sama pasangan. Padahal kan kita juga butuh ya, pasangan tuh butuh ngobrol santai, ngalor ngidul Iya. gitu. Atau kalau memang tidak bisa di setting di rumah gitu ya, memang kita suka bikin juga, kayaknya tidak memungkinkan nih untuk membahas sesuatu hal gitu ya, memang di rumah gitu. Jadi memang kita salah satunya minta izin untuk anak-anak misalkan sama neneknya dulu atau sama eyangnya dulu misalkan kayak gitu. Dan itu memang satu minggu sekali itu memang harus gitu seperti itu. Jadi Pacaran akhirnya lah, pacaran gitu lah, lebih dekat lagi, karena ya mungkin bisa jadi yang terjadi banyak orang tidak menyiapkan dan tidak mengalokasikan khusus gitu. Nah kalau bagi kami salah satunya yang ngobrol itu menjalin komunikasi lebih produktif lagi ya, lebih dekat lagi. Jangan cuman kalau sebelum menikah aja pacarannya sering gitu ya, berduanya sering, ngobrol-ngobrol yang nggak pentingnya sering, udah nikah gitu kan ya. Ketika udah nikah malah jadi jarang ngobrol malah gitu kan ya. Ya tuh menjadi satu teguran gitu ya, PR juga buat kita gitu. Kalau itu tuh penting. Kadang pernikahan yang ketiga boleh diulas sedikit, Kang, menikah secara keempat secara bakat ya. Atau maksudnya gimana tuh bakat? Apakah bakat nyanyi atau bakat apa? Kan kadang kita Bakat kebutuhnya. bakat kebutuh gitu kan. Kadang mikirnya bakat tuh hanya ya begitulah gitu. Boleh, Kang? Ya. Jadi esensi menikah secara bakat itu sebenarnya mengenal masing-masing potensi dan bakat pihak gitu ya, mengenal diri. Jadi ya kan banyak ya pasangan yang mereka menikah tapi gak kenal dirinya masing-masing. Udah malah kenal nggak selesai lagi sama masa lalunya ya. Jadi memang mengenal diri itu penting. Jadi menikah secara bakat itu sebenarnya salah satu esensinya adalah dia mengenal diri sendiri. Jadi si suami kenal sama dirinya, si istri kenal sama dirinya, terus masing-masing kenalan. Oh ternyata istri saya tuh potensinya ke arah sana ya. Oh suami tuh potensi ke arah sana ya gitu ya. Baru nanti bisa tes bakat untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Nah, dengan tes bakat mungkin bisa jadi oh iya ternyata istri saya tuh bakat communication, pantesan sering dalam tanda kutip cerewet gitu ya. Ya iyalah bakatnya mau ngomong gitu ya. Oh pantesan suami saya kok mau action nggak bisa gitu. Oh mungkin ada bakat aktivatornya lemah dan sebagainya. Nah itu kita jadi semakin selaras ketika kita sudah menikah secara potensi dan bakat. Seperti itu. Oh gitu ya. Oh Bunda sama Kang Mufti nih, apakah sebelumnya sama pernah mengalami kita nggak tahu nih apakah bakat kita, terus tahu-taunya tuh pas gimana nih? Saat gimana menemukan kalau ternyata kita tuh harus tahu nih tentang bakat diri kita. Nah sebenarnya kalau nanti Bunda yang nambahin ya. Kalau saya akhirnya ketahui bakat karena memang diawali dari pertengkaran. Gitu ya. Jadi kita tuh pernah bertengkar yang nggak habis. Maksudnya bertengkarnya bukan bertengkar besar ya. Jadi ya nyinyir lah gitu ya. Misalnya contoh istri saya ke saya gitu ya. Nih orang ide terus nggak action gitu ya. Ide aja banyak gitu ya. Nggak action. Ide aja banyak. Ditekankan ya. Nah terus saya juga nyinyir juga. Nih orang ngumpulin seneng banget sih ngumpulin barang udah kayak pemulung kan gitu ya. Jadi saling nyirik-nyirik Gitu. Nah akhirnya ya dulu kan nggak tahu ya bahasa itu, cuman tahu bahwa kita punya kekuatan. Bagi saya itu kelemahan gitu ya, karena nggak tahu itu kekuatan. Kebiasaan lah, Ya ternyata ketika saya ya qadarullah ya tiba-tiba ada seorang guru gitu ya
ngajakin saya untuk tes talent mapping assessment ya. Saya tes langsung, pertama saya dulu. Pas saya ngelihat hasilnya, pantesan gitu ya. Pas istri juga, oh pokoknya istri harus tes gitu ya. Oh pantesan, jadi sama-sama pantesan gitu. Oh pantesan istri saya suka ngumpul-ngumpulin. Oh pantesan saya suka ide, nggak suka action kan gitu ya. Ketemu gitu ya, Ketemu Kang? di situ. Itunya Intan Brilian. Yes. Dan akhirnya jadi kita sama-sama apa ya, sama-sama legowo lah ya, sama-sama mengerti. Oh ternyata memang istri saya kayak gini. Oh ternyata memang suaminya kayak gini gitu ya. Dengan seperti itu kita jadi lebih menyatu lah, jadi selaras. Dan proses untuk akhirnya kita jadi misi keluarga itu kan setelah menikah keempat kali ya. Jadi kalau bagi saya dengan konsep Gemalaka, bohong kalau ada orang yang ketemu misi keluarga tanpa ke bawah-bawahnya, tanpa dia sering ngobrol, tanpa dia tahu potensi bakatnya gitu ya. Kalau bahasa saya nih mungkin ekstrim lah ya bilang bohong, karena itulah yang kita alami gitu ya. Orang punya misi keluarga tapi misi keluarganya hanya sekedar lip service gitu ya. Misi keluarga kita ini kayak misi di perusahaan-perusahaan kan, Iya. gitu Tapi ya. Kadang tidak iya, tapi tidak ke bawah gitu ya, tidak sampai dari atas ke bawah, nggak sampai. Nah kita nggak mau kayak gitu kan. Nah dari pengalaman ternyata memang tangga itu harus kita daki gitu ya. Iya, nggak ada yang ujuk-ujuk ya berproses. betul. Nah, pernikahan pun seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang 5 tahun pertama merasakan tiba-tiba gersang, itu katanya mungkin masih unyu-unyu gitu ya, masih unyu-unyu meskipun ya emang sih bukan waktu yang sebentar 5 tahun tuh, tapi emang ya secara pengalaman terlihat dari lingkungan ya, Kang, banyak yang orang tuh 5 tahun pertama tuh kayaknya tuh udah pengen mengakhiri. Nah itu mungkin ini bisa jadi salah satu solusi ya buat teman-teman dari sharingnya Kang Mufti sama Teh Ina tentang Gemalaka, menikah, gerakan menikah 5 kali. Nah, Ya, Kak Suguna, bagaimana pertama kali merasakan butuh nih aku tuh mengenal diri sendiri dan pasangan saat mengalami apa? Ya betul sekali ya, tadi kata kamu tuh ya, dimulai dari nyinyir gitu, dan itu tuh hampir terkadang nyinyir itu hampir terjadi setiap hari gitu ya. Karena ya aktivitas, kalau saya pribadi ya senang banget gitu ngumpulin sesuatu, terus kalau enggak screenshot gitu loh, informasi yang penting-penting gitu. Bagi saya penting, mungkin bagi beliau ngapain sih gitu, nggak ada kerjaan banget ibaratnya gitu ya. Nah itu tuh jadi hal titik balik bagi kita gitu ya. Nah di situ satu sisi bagi saya itu kenapa penting gitu ya, bagi seorang istri, sebagai seorang suami gitu ya, kenapa harus tahu gitu. Karena ketika kita saling mengenal dan akhirnya menikah gitu, dan itu ada prosesinya juga gitu ya, benar-benar menikah secara bakat itu di tahun 2015 tepatnya. Berapa tahun tuh, Bu? Tahun 2015 gitu ya. Setelah berapa tahun Setelah 3 tahun 4 tahun pernikahan kita menikah secara bakat gitu ya. Dan itu dibimbing juga gitu oleh guru kami gitu ya. Oh ternyata ada bakat-bakat yang atau potensi-potensi yang bisa kita selaraskan atau kita sinergikan. Bahasa sinergikan tuh beliau kuatnya di mana, saya lemahnya di mana, akhirnya kita saling bersinergi gitu. Nah contohnya tadi ya, beliau sangat sekali gitu ya ide. Kenapa sih ide banget? Nah contohnya adalah mereka Kang Mufti ini seneng banget nyoret-nyoret di pagi hari, dan bagi saya itu agak risih gitu ya. Ngapain sih ngide wae gitu ya. Tapi akhirnya ketika saya mengetahui beliau itu banyak ide, akhirnya saya yang memang sukanya ketemu orang, akhirnya saya mempresentasikan bahwa suami saya ini jago banget idenya gitu ya. Kamu punya bisnis apa? Dan teman saya nggak tahu saya pengen bisnis apa ya, penghasilan apa. Oh nanti ngobrol aja sama suami saya gitu. Akhirnya beliau jadi konsultan dan saya jadi jembatan untuk beliau ketemu klien. Nah itu solusinya salah satunya. Kenapa penting? Karena ya itu akhirnya kita bisa ketemu keluarga kita mau diarahin kemana, bisa ke bisnis, bisa ke nanti lingkupannya ke keluarga mau dibawa kemana, tujuannya mau kemana gitu ya. Nah itu hal yang terpenting bagi saya gitu, dan alhamdulillah ketika kita mengenal potensi masing-masing, bakat masing-masing, menikah secara bakat, lalu ketemu misi hidup dan misi keluarganya gitu ya, kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga gitu ya, benar gitu ya, mau membangunnya kemana gitu. Kayak ibaratnya kita membangun rumah terus tahu gambarannya deh gitu. Atau kita mau liburan ke Bali misalnya, ada petanya jalan. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu ya, dalam kehidupan itu pasti berwarna juga ya Bun ya, karena apalagi Kang Mufti yang ide banget, pasti banyak idenya dan banyak pengalaman barunya gitu kan. Iya. Nah ngomong-ngomong bakat
berkat Kang Mufti kan ide dan sekarang membangun buku langka dan The Miracle Academy gitu kan, itu pekerja di rumah kan, WFH ya. Ngomong-ngomong pandemi ini nih, Kang Mufti mungkin udah terbiasa kan sebelumnya kerja di rumah, dan dengan pandemi ini WFH juga, apa perbedaannya dan bagaimana menyikapi sebagai seorang suami, seorang ayah, dan seorang pekerja lah yang di rumah aja gitu. Bedanya sama pandemi sebenarnya